Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Kak Prida, apa kabarnya? Baik. Bang Edo? Luar biasa. Luar biasa. Di hari ini Minggu 6 September 2020 kita bisa berjumpa lagi dengan adik-adik walaupun masih ibadahnya di rumah, tapi kita masih semangat ya Bang ya? Harus semangat ya. Untuk itu kepada adik-adik di rumah dan abang-abang juga di sini, kakak di sini, mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita bersaat teduh sejenak, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai adik-adik. Tahu nggak? Yesus sayang padaku. Tahu nggak adik-adik semua? Abang tahu nggak? Tahu, Bang. Tahu ya? Udah ya? Oke ya? Ya. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku. Walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus semua cinta semua anak. Yesus cinta semua anak di dunia. Yang putih, kuning, merah, semua dicipta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Hitam, putih, kuning, kita semua dicipta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Adik-adik yang di rumah, mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat Tuhan pada hari ini, di mana kami Tuhan masih bisa bernapas Engkau berikan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami juga kesehatan Tuhan pada saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang berkati hati pikiran kami, sehingga firman-Mu bukan saja hanya kami dengar Tuhan, bukan saja hanya kami pikirkan Tuhan, tapi dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terkhusus adik-adik yang Horong pada saat ini, Tuhan yang berkati Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ampunkan juga segala dosa dan perbuatan kami yang tidak layak di hadapan-Mu, sehingga kami, Bapa, dapat beribadah kepadamu dengan hati yang sukacita dan bersih Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Oke adik-adik, mari buka Alkitabnya dari Mazmur. Oke, Mazmur. Abang juga cari juga ya, Mazmur di mana ya? Oh, abang dapat nih, Mazmur di Perjanjian Lama, adik-adik. Oke, Mazmur di Perjanjian Lama. Biasanya di tengah-tengah Alkitab adik-adik Mazmurnya. Ya. Mazmur pasal keberapa Bang? Pasal yang ke-91. Ayo, buka Alkitabnya dari Mazmur pasal yang ke-91. Ayat berapa Bang? Ayat 1 sampai ayat yang kedua. Oke. Ayat 1 sampai ayat yang kedua, adik-adik. Oke, adik-adik. Sudah dapat adik-adik? Oke. Abang bacain ya. Dari ayat 1 sampai ayat yang kedua ya adik-adik. Oke. Ayat yang ke-1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalaman
dalam naungan yang maha kuasa. Ayat yang kedua, aku berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sekali lagi ayat yang kedua adik-adik, aku akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Nah adik-adik, abang hari ini ditemanin oleh, ada dong partner abang hari ini, teman abang hari ini, siapa dia? Halo. Namanya siapa? Halo, nama aku Caca. Ya adik-adik namanya Caca. Hari ini Caca berada di Horong Nuh nih. Oh, siapa dong adik-adik yang di rumah Caca? Halo teman-teman, selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu. Ya, kita balik ke topik ya Caca ya. Oke. Caca tahu nggak ayat Alkitab pada Mazmur 91 ini kenapa ada? Pada saat apa itu? Kenapa tuh bang? Nah, pada saat itu Daud dikejar-kejar oleh musuh. Nah, dikejar oleh musuh karena musuhnya tidak suka dengan dia, adik. Tidak suka karena kenapa? Karena Daud itu diurapi oleh Tuhan. Nah, di sini Daud menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan, adik-adik. Caca pernah nggak menyerahkan hidupnya kepada Tuhan? Kayaknya sih belum terlalu ya bang. Iya, belum terlalu ya. Aduh, sangat sayang sekali ya Caca ya. Belum terlalu ya. Caca punya ketakutan nggak seperti Daud? Ketakutan aku banyak bang. Seperti apa tuh Caca? Seperti misalnya Nah, aku tidak bisa lepas dari handphone. ya, apalagi nggak bisa lepas dari handphone. Aku juga takut sendiri. Takut sendiri. Wah, takut sendiri. Biasanya harus temani mama papa ya? Iya, mama, papa, atau mungkin abangku. Ya, apalagi Caca, ketakutan Caca. Aku juga takut tidak naik kelas di sekolah. Oh, tidak naik kelas. Biasanya kalau orang yang takut nggak naik kelas itu gara-gara dia nggak rajin belajar. Apa Caca memang nggak rajin belajar ya? Aku rajin, tapi aku tetap takut. Oh, takut. Kira-kira ketakutan Caca itu pernah nggak berdoa Caca kepada Tuhan? Eh, Gimana lo? Ayo. Gimana ya, Bang ya? Gimana ya? Gimana ya? Aku juga nggak tahu. Nggak tahu ya. Sepertinya belum pernah. Belum pernah ya? Belum pernah. Ih, sayang sekali loh. Padahal Tuhan bisa membantu Caca loh. Oh ya? Iya, bisa membantu Caca. Seperti Daud, layaknya Daud. Daud itu dia punya ketakutan sama seperti kita. Abang juga punya ketakutan abang sendiri. Dan abang punya kelemahan abang sendiri. Nah, tapi di sini perbedaan antara Daud dengan Caca atau perbedaan Daud dengan abang itu, Daud itu menyerahkannya kepada Tuhan. Daud itu menyerahkan hidupnya, kekhawatirannya, ketakutannya kepada Tuhan. Nah, gimana Caca? Pernah nggak kayak gitu? Menyerahkan hidup Caca dengan Tuhan? Hmm, Seperti dengan apa, Bang? seperti dengan apa ya? Pertanyaan bagus adik-adik, pertanyaan Caca. Seperti apa kita menyerahkan ketakutan kita, kekhawatiran kita kepada Tuhan? Nah, cara yang paling baik Caca adalah pertama, kita harus jujur dulu. Kita mempunyai kelemahan, kita mempunyai ketakutan. Seperti adik-adik yang di rumah nih. Misalnya, jujur dulu kita bukan manusia yang bisa berdiri sendiri atau kita nggak perlu Tuhan. Kita harus jujur kepada diri kita sendiri bahwa kita adalah manusia yang lemah, Caca. Wah, habis itu Caca, kita sebagai adik-adik yang di rumah datang kepada Tuhan dengan cara apa? Dengan cara berdoa. Caca, kira-kira Caca berdoa nggak setiap hari? Aku berdoa kok, Bang. Oh, berdoa ya? Iya. Berdoanya di mana? Berdoaku uh, sebelum makan aja. Sebelum makan? Kira-kira sebelum makan ya? Wah, sebelum makan. Itu nggak, apa ya, kalau misalnya Caca punya ketakutan, hanya doa sebelum makan, itu Caca belum menyerahkan ketakutan Caca kepada Tuhan, Caca. Wah, Caca pernah nggak sadar akan hal itu, Caca? Gimana ya, Bang ya? Uh,
Oke, bingung dia ya, bingung. Caca sama seperti adik-adik di rumah, bingung nih bagaimana cara menyerahkannya tadi kepada menyerahkan ketakutan kita kepada Tuhan. Caranya adalah kita pergi kepada Tuhan, mempersiapkan waktu kita kepada Tuhan untuk pertama kali yang kita lakukan adalah kita membaca Alkitab, Caca, sebagai perisai kita dan tameng kita untuk atas kekhawatiran kita sama ketakutan kita, Caca. Jadi kita harus membaca Alkitab dulu, Caca. Caca sering nggak baca Alkitab? Sering kok bang. Sering. Hari Minggu saja. Hari Minggu itu nggak sering ya, adik-adik. Hari Minggu itu nggak sering ya. Jadi Caca, firman Tuhan itu harus kita baca setiap hari. Pernah Caca sering nggak baca Alkitab itu setiap hari? Gimana? Jadi hari Minggu doang ya, Caca ya? Iya, itu juga lagi ibadah. Ibadah. Oke, Caca, pertama kita harus membaca Alkitab setiap hari. Dan kedua, tahu nggak Caca apa? Apa tuh bang? Yang kedua adalah kita harus berdoa. Nah, Berdoa. setelah kita membaca Alkitab, kita harus berdoa kepada Tuhan agar kita dikuatkan dan segala ketakutan kita tadi, kekhawatiran kita tadi, nanti Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Waduh, sekarang gimana Caca? Caca mau membawa kekhawatiran kepada Tuhan atau tidak mau? Mau dong bang. Mau Agar lah ya. aku tidak punya ketakutan lagi. Iya, ketakutan lagi ya. Dan sekarang ini Caca dan adik-adik yang ada di rumah, punya kelemahan nggak? Oh ya, kelemahannya ada. Caca punya kelemahan ya? Ada bang. Apa aja kelemahan Caca? Kelemahan aku adalah aku malas untuk mencoba. Malas untuk mencoba. Wah, ini sering ini. Caca, sering misalnya Caca lemahnya itu untuk membuka Alkitab. Ini kan sering adik-adik yang bawa di rumah itu nggak bisa bawa membuka Alkitab. Caca bisa nggak bawa buka Alkitab sendiri? Hanya beberapa ayat saja. Hanya beberapa ayat saja. Nah, itu kelemahan Caca. Apalagi kelemahan Caca? Kelemahanku kadang aku tidak mau melakukan hal yang sendiri. Hal yang sendiri, Aku ya. biasanya dibantu. Dibantu orang tua ya. Ya. Nah, itu sering. Nah, sering di Caca juga begitu, adik-adik juga yang di rumah begitu. Sering hanya dibantu orang tuanya. Misalnya, bangun tidur harus dibangunin, cuci piring harus dicuciin piringnya, PR-nya harus dikerjain orang tua. Itu baik nggak menurut Caca? Tidak baik. Nah, tidak baik. Caranya bagaimana lagi? Caca tadi yang dibilang abang tadi. Caranya bagaimana kita agar tahu kan kelemahan kita dan kita juga dikuatkan Tuhan akan kelemahan kita supaya Tuhan nanti merubah hidup kita. Bagaimana, Caca? Dengan cara kita misalnya berdoa. Ya, berdoa. Apalagi, Caca? Yang tadi sudah abang sebutkan, berdoa, membaca Alkitab. Nah, membaca Alkitab. Lagi-lagi ke situ ya, Caca ya? Iya bang. Dan semuanya itu harus kita mulai lakukan. Oke, sekarang Caca sudah kekhawatiran Caca sama ketakutan Caca dan kelemahan Caca sekarang sudah terjawab nggak? Kalau aku rajin berdoa dan membaca Alkitab, pasti akan terjawab. Nah, adik-adik di rumah, begitu juga adik-adik, kita harus rajin membaca Alkitab dan berdoa, serta melakukannya, mulai melakukan, misalnya kelemahan kita tahu kita kurang mandiri, atau kita kurang bertanggung jawab sama diri sendiri, kita tergantung kepada orang tua, kita mulai melakukan hal yang di luar zona nyaman kita, atau di luar, misalnya, yang dulunya kita bangun tidur di bangunan orang tua, sekarang kita harus bangun sendiri, PR yang dikerjain orang tua selama ini dikerjain orang tua, kita mulai mengerjakan PR sendiri. Dan ketakutan-ketakutan yang kita alami adik-adik di rumah, kita mulai membaca Alkitab dan berdoa. Oke adik-adik, Alkitab. Oke Caca, terima kasih Caca sudah menemani abang di sini. Tos dong. Sama-sama. Tos, ya. Terima kasih Caca, terima kasih adik-adik di rumah. Dadah. Oke adik-adik, tadi udah abang kasih firman Tuhan. Jadi setiap ketakutan kita, kekhawatiran kita, dan kelemahan kita serahkan kepada Tuhan. Dan ingat adik-adik, ketika kita sudah berdoa dan membaca Alkitab, apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan yang baiknya adik-adik. Kalau misalnya adik-adik malas belajar, jadi solusinya apa? Adik-adik harus rajin belajar. Nah, tugasnya berhubungan dengan firman ini, Bang. Bagaimana tuh Bang tugasnya? Bagaimana? Nah, tugasnya adalah adik-adik yang di rumah mencatat atau menulis di
di kertas apa selama ini ketakutan adik-adik atau kekhawatiran adik-adik. Nah, ditulis. Yang pernah dialami oleh adik-adik? Iya, pernah dialami oleh adik-adik saat ini. Nah, solusinya apa buat kekhawatiran adik-adik di situ? Misalnya adik-adik khawatir nih kalau nilai adik-adik rendah atau nilainya turun. Jadi apa yang harus adik-adik lakukan? Jadi rajin belajar. Nah, rajin belajar. Nah, setelah itu, setelah ada solusi yang di samping nanti ada udah ditulis kekhawatirannya Bang. Nanti di bawahnya solusinya. Nah, adik-adik sambil mendoakan. Nah, setelah didoakan, nah adik-adik jangan langsung dibuang ya kertasnya. Nah, dibuat di meja belajar atau ditempelkan di rumahnya. Nah, nanti sekalian Abang nanti udah lihat nanti kekhawatiran adik-adik dan ketakutan adik-adik, Abang sendiri akan mendoakan adik-adik yang ada di rumah masing-masing. Oke, adik-adik? Gampang kan tugasnya, Bang? Gampang kan? Oh, siap. Oke. Di situ tugasnya di-share. Di-share di grup orang tua Nuh ya, adik-adik. Oke. Tulisannya apa beserta foto adik-adiknya juga megang? Beserta adik-adiknya, Bang. Ya, Mama dan Papa tetap semangat untuk mendampingi adik-adik Horong Nuh mengerjakan aktivitas di Horong Nuh. Oke, siap. Oke, Bang, kita setelah ini dengarkan lagu Allahku dahsyat, Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang... Oh, ya, pasti tahu lah adik-adik di rumah ya, Bang ya. Oke, yuk adik-adik berdiri, Bang. Berdiri, Bang, berdiri. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku dahsyat, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang temaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Sekali lagi, Bang. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oke, adik-adik, mari kita satukan hati kita, mari kita hadiri ibadah kita hari ini dengan nanti terakhir kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Oke, adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Pada saat ini kami masih bisa beribadah kepadamu Tuhan, dan Tuhan berkatilah setiap firman yang ditaburkan kepada adik-adik, kiranya adik-adik bisa melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Berkati juga orang tua mereka Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan, serta rezeki Tuhan, sehingga setiap kebutuhan adik-adik kami yang ada di rumah dapat tercukupi oleh orang tuanya. Dan berkati juga Bapa lingkungannya, terkhusus bagi wilayah kami Tuhan yang Jabodetabek maupun juga Tuhan yang ada di Indonesia ini. Tuhan yang berkati setiap individu-individu Tuhan, setiap rakyat Indonesia ini Tuhan, sehingga jauh Bapa dari segala ketakutan-ketakutan kami di masa pandemik ini Tuhan. Banyaknya orang-orang yang Bapa merasa ketakutan dalam virus corona ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkati, kiranya Tuhan segera memulihkan. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami kepada cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih adik-adik hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.